Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Yulita Farani, CGP Angkatan 10. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMK Budi Mulia 2 tempat saya mengajar, yaitu Miss Fitri. Di sini kami akan berdiskusi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini telah bersama saya Miss Fitri. Halo Miss Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Miss Lita. Gimana? Iya. Masih semangat CGP-nya? Semangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Miss Fitri udah Sama-sama. meluangkan waktu untuk sesi ini. Baik, Nah, gimana Miss Lita? nah, Kita iya. fokusnya sharing aja ya hari Iya ini Miss ya? Fitri, jadi lebih ke sharing Miss Fitri sebagai pemimpin sekolah dalam memutuskan kebijakan-kebijakan Baik. seperti itu. Oke. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan ya Miss Fitri ya yang akan ditanyakan. Yang pertama nih Miss Fitri, jadi selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Miss Fitri mengidentifikasikan kasus-kasus antara dilema etika dengan bujukan moral? Oke. Wah, ini pertanyaannya sebenarnya cukup bikin galau menurut saya. Ya, kita ini dulu bahwa kita ketahui bersama dulu ya, Miss Lita, Betul. bahwa dilema etika itu kalau kita simpulkan adalah benar dan benar. Benar lawan benar gitu ya Betul, berarti ya benar Miss Fitri lawan ya. benar. Kemudian untuk bujukan moral itu benar dan salah. Benar dan Maka salah. ketika ada pertanyaan bagaimana nih saya harus mengidentifikasi terberatnya itu adalah ketika masuknya di Dilema dilema etika. etika. Karena benar lawan benar itu. Betul, karena di situ banyak faktor yang akan jadi pertimbangan ketika mengambil sebuah keputusan. Karena di situ ada faktor misalnya atas rasa empati, kebenaran, keadilan, Kasihan ya. kasihan. Nah, di situ akan muncul banyak hal seperti itu, Miss Lita. Oke, berarti memang tidak semudah itu kalau untuk dilema etika ya. Betul. Memang bisa diidentifikasi dengan mudah untuk antara bujukan moral dan dilema etika. Tapi Iya. kemudian dilema etikanya itu sendiri yang harus Lebih. dipertimbangkan Betul, banyak-banyak. iya, Oke. iya, iya, betul. Nah, lalu ini Miss Fitri, bagaimana Miss Fitri menjalankan ya dalam mengambil keputusan di sekolah gitu saat ada permasalahan-permasalahan dilema etika gitu, di mana dua kepentingan tuh sama-sama benar gitu. Apa yang Miss Fitri akan lakukan? Iya, pertanyaannya luar biasa Miss Lita. Jadi begini Miss Lita, ketika pengambilan keputusan lebih ke dilema etika, maka saya akan melakukan beberapa tahapan. Iya. Nah, pasti harus mengumpulkan semua informasi yang terjadi saat itu. Informasi harus cukup, ya. Di mana saya harus bisa mendapatkan informasi tentu saja dari beberapa pihak yang punya kepentingan dalam kasus itu, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan mengkonfirmasi ya. Jadi Iya. dari data yang ada, sumber informasi yang ada, pasti saya harus mengkonfirmasi Cross check juga ya, betul maksudnya. dengan cara diskusi dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam hal itu. Nah, setelah informasi itu ada, pasti kita akan mengklasifikasikan ya, mana informasi yang nanti akhirnya menjadi pro dan mana informasi yang akan menjadi Kontra biasanya memang akan timbul dengan sendirinya ya Miss ya untuk hal-hal seperti Nah, itu. dari daftar kita itu tadi, maka kita bisa mempertimbangkan nilai-nilai mana yang masuk dalam hal prinsip, mana yang mendasari sebuah kepentingan itu tadi, sehingga akan ditemukan solusi apa yang akan kita berikan untuk permasalahan ini. Seperti Baik, itu. berarti itu juga merupakan langkah-langkah ya Miss Fitri ya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan Betul. permasalahan dilema etika itu ya. Iya, karena kalau dilema etika kan nggak bisa langsung ada masalah, oke ini keputusannya A, B, C gitu Nah, kan. kadang kan ada misalnya saat Miss Fitri memberikan keputusan gitu, menetapkan keputusan kan ada ya itu tadi yang pro kontra itu kan. Betul. Jadi ada yang merasa
kok seperti itu Miss gitu. Iya. Tapi itu memang tentu sudah melalui pertimbangan Melalui sebetulnya ya Miss ya, pertimbangan, iya, dengan konsekuensi yang mungkin lebih ini ya, lebih kecil gitu ya Miss ya. Lalu nah ini kira-kira nih Miss Fitri nih, hal-hal apa saja sih dalam mengambil keputusan tuh yang Miss Fitri anggap tuh efektif gitu dalam memutuskannya di dilema etika ini? Iya, khusus kasus yang dilema etika ini Miss Lita. Betul. Kadang saya tidak bisa memberikan apa ya solusi satu atau dua gitu ya. Kadang ada opsi A dan opsi B, ada dua opsi. Tapi ternyata kadangkala saya harus mencari solusi ternyata opsi yang ketiga nih. Iya gitu. Betul. Ya sebagai contoh misal nih ya, pernah saya mengalami situasi di mana ada guru yang belum GTY, tetapi beliau harus mendapatkan hak cuti. Melahirkan. Kalau di aturan GTY itu misalnya 3 bulan gitu ya. Tapi ternyata sebelum GTY itu belum mendapatkan hak cuti selama itu. Karena beliau belum GTY. Betul, karena beliau belum GTY. Tetapi kinerjanya bagus nih gitu kan. Nah, kinerjanya bagus, kemudian sudah lumayan lama sih ya, belum baru-baru banget begitu, dan sebenarnya sudah bisa masuk kriteria mendapatkan hak itu, tetapi secara hitam di atas putih di peraturan memang belum bisa. Di peraturan yayasan yayasan. Kalau saya mengambil keputusan langsung sesuai dengan itu, pasti hati nurani saya juga main di situ. Iya, akan bermain juga kan di situ. Nah, karena kondisi saya juga perempuan, merasakan bagaimana bayi sebelum 3 bulan itu akhirnya untuk keputusan yang tidak melanggar aturan yayasan dan mungkin juga bisa menjadi pertimbangan untuk yang bersangkutan, ternyata harus punya option yang ketiga gitu. Tadi kan jawabannya harusnya tidak boleh boleh dan tidak boleh, harusnya kan tidak boleh. Terlalu ekstrim juga. Terlalu ekstrim, maka akhirnya baik 2 bulan full cuti misalnya, yang 1 bulan nanti kita atur gitu. Kita atur bagaimana, misalnya masuk hanya berapa jam atau masuk hanya per hari gitu. Nah, nanti tinggal kesepakatan dengan yang bersangkutan dan tentu saja juga dilaporkan ke yayasan. Jadi tetap kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Jadi Miss Fitri berusaha menjembatani ya Miss Fitri antara aturan yayasan dengan kebijakan Miss Fitri sebagai pemimpin di sekolah gitu ya. Dan itu luar biasa Miss Fitri untuk seorang pemimpin menetapkan suatu keputusan yang serba dilematis itu tadi. Betul sekali. Nah, lalu Miss Fitri nih, itu jadikan juga termasuk tantangan ya Miss Fitri ya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Lalu setelah ini nih Miss Fitri, permasalahan itu Miss Fitri itu punya nggak sih tata kalanya atau jadwal khususnya mengatasi permasalahan dilema ini Miss Fitri? Kalau jadwal tentu nggak ada ya Miss Lita ya. Kayak direncanakan gitu ya? Karena berharap kan minimalis masalah ya. Kita bila perlu tidak ada gitu. Malah bahkan berharap 1 tahun itu tidak ada masalah gitu. Nah, artinya yaitu satu, jelas tidak ada jadwalnya. Yang kedua, prioritas saya adalah ketika ada suatu permasalahan maka harus segera diselesaikan. Jadi timeline untuk menyelesaikannya pun harus target, tidak lantas berlama-lama begitu, sehingga harus segera mencari keputusan terbaiknya itu seperti apa. Jadi ya jelas tidak terjadwal tapi harus segera diselesaikan. Walaupun mungkin ada situasi saat masalah itu datang, apakah pernah Miss Fitri mendapati masalah itu ya segera diselesaikan tapi langsung selesai nggak gitu Miss Fitri? Ada nggak situasi seperti itu? Misalnya udah coba diatasi, tapi ternyata nggak langsung selesai gitu. Kalau nggak langsung selesai itu jelas. Mungkin ada butuh waktu. Ya, karena terkait itu tadi saya harus melakukan ada birokrasi, langkah-langkah. Ada birokrasi.
kemudian ada hubungan dengan pihak luar, Betul. kemudian dengan yang bersangkutan, itu kan ada proses waktu di situ. Tapi ya itu harus diselesaikan bagaimana caranya gitu. Betul. Hanya waktunya misalnya harusnya bisa diselesaikan 1 hari, mungkin bisa 3 atau 4 hari tapi, gitu aja. Yang jelas kan memang harus segera diselesaikan. Ya, Oke. Nah, Miss Fitri, ini yang terakhir ya pertanyaannya. Sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di sini, apa pengalaman yang bisa Miss Fitri bagi kepada teman-teman gitu, rekan-rekan terkait dalam pengambilan keputusan? Ya, khususnya tentang dilema etika ini tadi yang antara benar dengan benar ini, Miss Fitri. Tadi ya, kalau bicara tentang faktor tadi itu, kan tentu saja saya akan terlibat dengan beberapa pihak gitu ya. Kemudian kejadian permasalahan ini membuat banyak hal belajar untuk saya khususnya gitu ya, karena ternyata baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Betul. Nah, sebagai pimpinan kadang harus melihat dari semua sisi. Ibarat ketika kita pakai sepatu ya tidak hanya dengan sepatu ukuran kita aja gitu. Harus melihat dari sepatunya yang lain gitu. Tetapi tantangan di sini adalah belum semua guru itu mengetahui posisi pemimpin itu harus seperti apa, sehingga kadang kebijakan itu tidak diterima dengan baik, keputusan itu tidak diterima. Ya itu tadi ada pro dan kontra, karena mungkin kalau belum masuk di manajerial itu masih gambarannya itu masih dengan sepatunya sendiri begitu. Jadi ini yang menjadi tantangan saya seperti itu. Tentu saja semua keputusan, semua kebijakan pasti ada konsekuensi dan resiko yang akan ada, kita terima, otomatis akan ada. Tetapi harapannya pasti ketika ada masalah ya itu menjadi keputusan atau solusi terbaik untuk sekolah, untuk yang bersangkutan. Ya, sekecil mungkin konsekuensinya yang diterima ya Miss Fitri. Baik Miss Fitri, Masya Allah ini tuh merupakan sharing ya luar biasa untuk saya khususnya mengenai pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi dilema etika. Baik, sekian dari saya untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih Miss Fitri. Sama-sama Miss Lita, sukses terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terlalu akunya malah yang grogi, Miss Fitri nggak grogi, aku yang grogi malah. Nggak apa-apa, nggak usah diedit.